Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Perkenalkan nama saya Aldi selaku peserta pelatihan ISO 31000. Di sini saya ingin menjelaskan terkait manajemen risiko atau jenis risiko yang ada di Permen BUMN nomor 5 tahun 2022. Di mana di sini ada ruang lingkupnya. Yang pertama ada meliputi kebijakan manajemen risiko, perencanaan, penerapan, monitoring, serta evaluasi dan pelaporan manajemen risiko. Sini juga ada organ pengelola risiko seperti direksi, dewan komisaris, komite audit, komite pemantau, komite tata kelola, direktur risiko dan keuangan, satuan pengawasan intern atau SPI. Yang dimana dari masing-masing organ ini terdapat fungsinya masing-masing dan dari fungsi masing-masing tersebut terdapat wewenang yang ada. Selanjutnya di sini saya ingin membahas terkait ruang lingkup yang pertama yaitu terkait kebijakan manajemen risiko yang dasar dan acuan seluruh aktivitas manajemen risiko BUMN. Pertama, itu ada penetapan taksonomi risiko. Kedua, ada penetapan strategi risiko terintegrasi, yaitu integrasi risiko antara anak perusahaan dan induk. Penetapan limit risiko, toleransi, serta strategi mitigasi, Aduh. Metode dan sistem informasi manajemen risiko, rencana darurat atau contingency plan. Pertama itu ada taksonomi resiko, di mana taksonomi resiko berdasarkan Kementerian BUMN itu terdiri dari satu, tema resiko, kedua, kategori resiko, dan yang ketiga, kelompok peristiwa resiko atau agregasi dan matriks untuk mengukur tingkat resiko dan dari aktivitas bisnis atau indikator resiko utama atau key risk indicators. Kedua, di sini ada perancangan resiko di mana disusun bersama dengan RKAP atau Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, memuat profil risiko, peta risiko, target risiko, rencana mitigasi, dan alokasi anggaran. Selanjutnya ada penerapan manajemen risiko, di mana kita mengenal model three line. Yang pertama, line pertama itu untuk unit bisnis atau unit yang emang mengerjakannya, yaitu mengidentifikasi dan mengelola dari risiko tersebut atau dari manajemen risiko dan kepatuhan itu untuk memonitoring dan eh, kebijakan yang ada. Dari lini ketiga itu ada audit intern untuk mengevaluasi. Hmm. Selanjutnya ada monitoring dan evaluasi. Monitoring dilakukan oleh SPI atau Sistem Pengendalian Intern, Komite Risiko dan Deputi Kementerian BUMN, di mana fokusnya adalah untuk efektivitas dari mitigasi dan kesesuaian dari kebijakan yang ada. Selanjutnya ada evaluasi yang dimana mencakup terkait penilaian tingkat kematangan resiko dan efektivitas kontrol internal serta eh, mengevaluasi dari kebijakan yang sebelumnya. Dan hasil dari evaluasi ini menjadi bagian dalam penilaian kinerja BUMN. Selanjutnya di sini ada pelaporan manajemen risiko disusun oleh direksi dan pelaporan secara triwulan dan tahunan, terdiri dari pelaporan penerapan risiko yang berisi profil, mitigasi, realisasi, dan lain-lain. Laporan audit internal seperti temuan tindak lanjut. Habis itu ada laporan tata kelola terintegrasi seperti struktur, proses, dan hasil. Dan hal ini wajib ditandatangani oleh direksi dan dewan atau komisaris dan bisa dipresentasikan berkala ke Kementerian BUMN. Selanjutnya di sini ada outline yang emang menjadi garis besar untuk pembahasan kali ini. Yang pertama di sini ada identifikasi resiko. Apa sih identifikasi resiko itu sendiri? Di mana berdasarkan BUMN, identifikasi resiko itu untuk menentukan peristiwa yang dapat menghambat pencapaian tujuan dari BUMN ini sendiri. Di mana dilakukan analisa internal dan eksternal serta pengalaman historis yang mengacu pada taksonomi resiko yang disusun oleh BUMN. Selanjutnya adalah kategori resiko. Resiko dikelompokkan dalam tema dan kategori eh, T1 dan T2. Contoh kategorinya seperti strategis, operasional, keuangan, hukum, teknologi informasi, dan ESG atau lingkungan. Setiap BUMN dapat menyesuaikan berdasarkan karakteristik
karakteristik bisnisnya. Selanjutnya ada sumber resiko berdasarkan dari faktor internal faktor internal proses SDM sistem budaya organisasi dan ada juga dari faktor eksternal seperti regulasi kondisi ekonomi teknologi lingkungan. Sumber resiko ini dianalisa untuk setiap kategori risiko yang relevan. Satu di sini ada probabilitas risiko yang dimana berfungsi untuk mengukur kemungkinan terjadinya suatu resiko. Biasanya menggunakan matriks resiko likelihood vs impact. Yang berikut ini adalah contoh dari matriks resikonya, di mana di sini ada probabilitas tinggi, sedang, rendah, dan juga ada dampaknya, rendah, dampak sedang, dampak tinggi yang emang dituliskan dalam bentuk medium, low, high, hingga ekstrim. Yang dimana di sini terdapat pengertiannya di mana resiko kalau low itu resiko dapat diterima, pengendalian cukup rutin, medium perlu tindakan mitigasi dan pemantauan berkala, high memerlukan pengendalian khusus dan monitoring aktif, serta ekstrim perlu eskalasi ke manajemen puncak, prioritas dan mitigasi. Misalnya ada pengendalian risiko, di mana pengendalian risiko merupakan langkah-langkah pencegahan, mendeteksi atau mengurangi risiko meliputi pengendalian intern SOP dari setiap perusahaan, kebijakan dan teknologi yang ada. Dikoordinasikan oleh fungsi manajemen risiko dan SPI. Nah, di sini ada mitigasi. Mitigasi merupakan cara untuk mengurangi dampak atau merupakan langkah-langkah apa ya, langkah preventif lah yang emang digunain oleh perusahaan. Harus disusun untuk setiap resiko utama yang teridentifikasi, melibatkan penanggung jawab, anggaran, dan tenggat waktu. Di sini ada tanggung jawab dan akuntabilitas, di mana seperti yang sudah dibahas di atas, bahwa tanggung jawab ini diserahkan pada seperti unit kerja pelaksana, ya, atau yang pemilik resikonya. Yang kedua adalah di fungsi resiko dan kepatuhan, seperti pengawas dan kebijakan. Dan yang ketiga ada SP atau sistem pengendalian intern yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi dan insurance. Komite risiko dan Dewan Komisaris juga memiliki peran sebagai pengawas. Selanjutnya ada dokumentasi dan pelaporan. Semua proses risiko wajib didokumentasikan secara lengkap, dilaporkan dalam laporan risiko triwulan dan tahunan, ditandatangani oleh direksi dan disampaikan ke Kementerian BUMN. Berikut ini contoh jenis dokumennya. Pertama ada profil risiko, yang isinya terkait deskripsi risiko utama yang dihadapi BUMN. Kedua ada peta risiko atau risk map yang isinya adalah visualisasi risiko berdasarkan level risiko, baik dari yang tadi likelihood dan impact, serta rencana mitigasi, rencana aksi, PIC, waktu, dan target mitigasi risiko. Selanjutnya ada taksonomi resiko seperti struktur klasifikasi resiko, tema, kategori, peristiwa, RKP yang memuat resiko, isinya itu risiko strategis terintegrasi dalam perencanaan anggaran tahunan, laporan efektivitas pengendalian intern, evaluasi oleh SPI atau fungsi risiko atas kontrol yang berjalan. Selanjutnya di sini juga ada komponen dari pelaporannya, di mana pertama itu ada laporan profil dan peta resiko. Di sini keterangan termasuk level resiko dan perubahan signifikan, laporan mitigasi resiko, tindakan mitigasi, progres pelaksanaan, efektivitasnya, laporan audit SPI, temuan tindak lanjut, status penyelesaian, laporan tata kelola terintegrasi untuk BUMN konglomerasi, itu struktur, proses, dan hasil integrasi resikonya. Selanjutnya ada tingkat kematangan resiko, di mana penilaian mu- maturity level manajemen resiko. Selanjutnya ada tanda tangan yang disahkan oleh Dewan Direksi. Nah, di sini ada contoh studi kasus. Mungkin di sini banyak yang bertanya-tanya pembahasannya terkait pembahasan yang di atas. Sebenarnya eh, dengan ada contoh studi kasus ini untuk mempergampang aja. Contohnya misalkan gini, untuk mengidentifikasi masalah, misalnya terjadi masalah di gangguan layanan teknologi informasi atau cyber attack.
Nah, berarti itu masuk ke kategori kategori teknologi informasi, keamanan informasi. Sumbernya dari mana? Sumbernya itu bisa ditinjau dari dua hal. Yang pertama dari internalnya dan yang kedua dari eksternalnya. Dari internalnya itu bisa menjadi apakah sistem dari internalnya sendiri yang lemah dan faktor dari eksternalnya seperti kayak ternyata ada memang adanya serangan. Nah, dampaknya adanya downtime, pelanggaran pelanggaran data, sanksi, reputasi yang rusak. Probabilitasnya itu tinggi karena emang sangat berbahaya. Kenapa? Kenapa kita bilang tinggi? Karena BUMN sering banget terserang baik secara cyber security. Nah, keseringan ini menjadi dampak yang cukup eh, berarti, apalagi dalam menyerang reputasi data ya. Itu makanya probabilitasnya tinggi. Habis itu adanya pengendalian, di mana pengendalian ini merupakan langkah untuk kita nanggulangin seperti adanya firewall, audit keamanan, dan lain sebagainya. Misalnya ada pemantauan dan evaluasi, adanya laporan ke komite risiko, seperti itu. Ada audit juga dari SPI. Setelah itu ada mitigasi. Nah, mitigasi kan langkah untuk apa ya, agar tidak meningkat ya risikonya. Makanya kita membuat backup data, pelatihan, pelatihan pelatihan dan cyber drill serta tanggung jawab yang dimana hal ini ditanggung jawab oleh direksi teknologi informasi itu sendiri, SPI, sistem pengendalian intern dan komite risiko. Contoh kedua itu ada terkait pencemaran lingkungan akibat limbah. Mungkin eh, kita tahu bahwa BUMN memiliki sekali banyak usaha seperti eh, Krakatau Steel sendiri yang termasuk BUMN itu merupakan usaha yang emang bergerak di bidang industri ya. Dan kita nggak bisa menutup kemungkinan kalau emang setiap eh, banyak industri yang emang lalai terkait pembuangan limbahnya. Nah, di sini mungkin identifikasi masalahnya atau judul dari resikonya adalah pencemaran lingkungan akibat limbah. Kategorinya, kategori resiko itu termasuk apa? Termasuk lingkungan. Sumber resikonya itu kita bisa lihat dari eh, internalnya, itu seperti SOP dari pengelolaan air limbahnya itu seperti apa, dari eksternalnya seperti regulasi yang ketat dan selebihnya. Terus dampaknya pasti pasti akan diberikan denda tentu saja apabila melanggar. Habis itu penurunan citra publik, benar sekali. Kenapa? Karena itu merupakan cerminan yang jelek apabila dilihat oleh masyarakat. Setelah probabilitasnya, nah ini kenapa saya bilang tinggi, yang saya bilang tadi bahwa tidak menutup kemungkinan untuk industri lalai dalam hal tersebut, serta pengendaliannya itu bisa eh, pengolahan air limbahnya itu lebih aktif, adanya inspeksi rutin, serta sertifikasi lingkungan, pemantauan dan evaluasinya itu uji laboratorium, baik uji lab dan segala macamnya, terkait pH, BOD, COD yang ada, setelah audit lingkungan dan SPI, mitigasinya itu ada di upgrade IPAL, CSR lingkungan, tanggung jawabnya adalah unit K3L, SPI, Komite Tata Kelola dan Produksi. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.